Bab 9. Kemana? Untuk yang kedua kalinya saya bertolak dari Padang menuju Eropa. Yang pertama tahun 1913. Yang kedua ini pada tahun 1922. Alangkah besarnya perbedaan alasan dan tujuan keberangkatan dan jiwa pada saat itu. Pelayaran ke Belanda akibat pertentangan dalam pandangan hidup, politik, dan pekerjaan saya di Indonesia dalam waktu lebih kurang 2,5 tahun. Beberapa orang Indonesia, pegawai Gubernmen Hindia Belanda di kelas 1, saya hanya naik kelas 3, mencoba mendekati saya. Tetapi usahanya segera dihentikan karena mendapat gangguan dari penumpang Belanda yang kebanyakan tuan-tuan besar. Pernah di waktu bulan terang, ombak sayup maghrib, lautan agak tenang, salah seorang pelajar yang bersama belajar ke Belanda sedang menerangkan maksudnya kepada saya. Kami didatangi seorang sersan, Van Heck Koninklijk Nederland in this Leger. Ia memotong pembicaraan, mencari-cari perkara, dan berteriak keras-keras yang rupanya memang mereka rencanakan. Kami tidak ingin menjawab apalagi berdebat membalas tantangannya, terutama karena semua alasan yang basi itu berbau Jennifer. Tiba-tiba entah dari arah mana datangnya, majulah seorang kelasi Belanda, muda tinggi besar, mengetuk bahunya tuan dari Kazerne tadi. Jangan dengan Tan Malaka, baiklah dengan saya saja berdebat. Tetapi jangan dilupakan bahwa ini di bawah adalah air laut. Akibat teguran itu beberapa hari lamanya Tuan Sersan dan Kazerne van Bed Koninklijk Nederlands in this Leger ini tidak muncul-muncul ke atas dek. Kepada temannya dikatakan bahwa seorang Bolshevik Belanda hendak melemparkan dia ke laut ketika dia berbicara dengan Tan Malaka. Kawan yang muda tinggi besar tadi adalah anggota NIS, Serikat Sekerja Sindikalis di Belanda. Kemudian seorang kelasi yang agak lanjut usianya tetapi berperawakan besar tegap berkata pada saya, "Kami sudah maklum akan keadaan saudara. Di sini kami cuma 4 orang sepaham. Kebanyakan pelaut yang lain penganut sosial demokrat. Tetapi walaupun kami berempat saja, saudara jangan khawatir." Pada suatu malam lewat jam 12 saya dibangunkan si pelajar untuk naik ke atas dek. Di sana dijumpai beberapa pelaut tukang api kepada saya dan berkata, "Besok pagi kapal sampai di pelabuhan Kolombo. Kami sering menolong Sunman, Dr. Sun Yat-sen, di masa susah." Saya kagum mendengar ketegasan, ikatan jiwa dan pertolongan dan dari para teman Tionghoa ini. Mereka rupanya memperhatikan benar ketika saya di pelabuhan Jakarta dan Padang diawasi oleh agen polisi Belanda dan Indonesia, dan pelaut Tionghoa umumnya penganut sejati Sunman, nama samaran Dr. Sun Yat-sen di antara pelaut. Mereka cepat mengerti apa yang telah terjadi dan siap sedia memberikan pertolongan yang tepat kepada teman seperjuangan. Kemudian, bukan sekali 2 kali saja saya mendapat pertolongan pengikut Sunman, mondar-mandir antara Tiongkok dan Indonesia. Kata saya kepada ketua Tionghoa tadi, "Saudara jangan sangka saya akan dimasukkan ke dalam penjara di Belanda. Saya hanya dibuang saja ke sana. Dari Belanda saya akan mencari salah seorang yang saya sudah lama ingin menjumpai di dunia ini, ialah Sunman. Terima kasih." Tepat 1 Mei, saya tiba di Rotterdam. Oleh Dr. Van Ravenstein, CPH Partai Komunis Holland, saya diminta mengunjungi perayaan 1 Mei di Amsterdam yang diselenggarakan oleh rapat bersama komunis sindikalis. Wins Knoop, ketua CPH, memberikan waktu kepada saya untuk berbicara. Sambutan rapat atas uraian saya amat memuaskan. Sesudah rapat, beberapa anggota CPH mengusulkan saya menjadi calon anggota parlemen CPH pada pemilihan mendatang yang baru pertama kali bagi bangsa Indonesia. Pemilihan di Belanda berlaku
menurut sistem proportional representation, perwakilan seimbang dengan banyaknya pemilih. Setiap 100.000 warga negara pemilih berhak memilih satu orang wakil. Misalnya, Partai A mendapat 500.000 orang pemilih, Partai B 1 juta orang. Maka Partai A berhak mengirim 5 wakil ke parlemen dan Partai B 10 orang. Si pemilih bukan memberikan suaranya pada orang, melainkan kepada partai seluruhnya yang dasarnya disetujui. Si pemilih memberikan suaranya pada daftar suatu partai yang menentukan siapa calon yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pemilih dapat juga memberikan suaranya kepada salah seorang di dalam daftar yang istimewa disukainya. Tetapi kalau si calon itu ditaruh di nomor 4 atau 5 dari jumlah pemilih tak sampai kepadanya, maka suara pemilih itu kembali kepada daftar seluruhnya untuk mengisi yang kurang. Pada tahun 1922, kendati berada di nomor 2 dalam daftar, CPH sulit untuk mendapatkan suara. Tetapi saya saat itu yang mewakili 60 juta oleh partai CPH pada nomor 3. Tak ada harapan buat saya seperti sudah saya ketahui sebelumnya. Saya sendiri tidak berminat untuk tinggal di Belanda. Saya terima pencalonan tadi hanya untuk mengambil kesempatan mempropagandakan keadaan Indonesia, menjelaskan kesewenang-wenangan hak gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan mendorong CPH membantu Indonesia dalam perjuangannya melawan imperialisme Belanda. Hasil pemilihan sebagai cermin bagi perhatian proletariat dan rakyat progresif Belanda terhadap rakyat Indonesia amat memuaskan. Perhatian itu ditegaskan pula karena si pemilih banyak yang memberikan suaranya langsung ke Tan Malaka. Maka, menurut memilih orang yang disetujui tadi, Tan Malaka mendapat suara terbanyak kalau dibandingkan dengan partai yang lain. Ini pun diperoleh, walaupun saya terutama berbicara di Amsterdam dan Rotterdam saja. Tetapi jumlah suara untuk daftar seluruhnya tak dapat memasukkan saya ke dalam parlemen Belanda sebagai perintis jalan buat calon orang Indonesia. Dan di hari depan, hasil tadi memberi pengharapan, suatu contoh yang praktis dan baik. Sesudah saya tetap ada orang Indonesia dalam parlemen Belanda. Jika saya ditaruh nomor 2 dalam daftar CPH pada tahun 1922 ini, maka saat itu saya orang Indonesia yang pertama masuk parlemen Belanda. Perantauan saya teruskan ke Jerman. Tak cukup tempat di sini untuk melukiskan apa yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Dalam Deutschland über alles itu, banyak kesombongan dan lagak dalam semboyan itu. Tetapi banyak pula benarnya, walaupun Jerman hanya berpenduduk 70 juta jiwa atau sekitar 3% dari penduduk dunia, tapi sudah 2 kali dia mengancam seluruh dunia dan hanya bisa dikalahkan oleh seluruh dunia. Kalau nilai kemanusiaan terletak pada kualitas otak dan haria, seperti kecerdasan, kemauan, keuletan yang dilaksanakan pada ilmu pengetahuan, kemiliteran, dan organisasi. Tetapi manusia memerlukan sifat lain yang perlu untuk menaklukkan semua bangsa, bukan bangsa sendiri. Terutama perlu akan sifat kemanusiaan yang sesungguhnya. Pada pertengahan tahun 1922 ketika saya berada di Berlin, Jerman sedang menderita akibat politik militerisme. Jerman yang kalah perang, utang dipikulkan oleh serikat kepadanya bertimbun-timbun, ekonomi merosot, daerahnya masih diduduki musuh, keuangan runtuh dan valutanya turun dari hari ke hari, sampai hampir tidak ada harganya sama sekali. Dengan merosotnya kekuasaan dan perekonomian Jerman, merosot pula lah moral bangsa Jerman dilihat dari beberapa sudut, juga moral wanitanya yang selalu digembar-gemborkan. Tetapi iklim Jerman yang sehat itu bangsa yang kuat, cerdas, solider, dan tak mengenal putus asa itu dengan dasar yang sudah ada dalam teknik dan ilmu tidak begitu saja bisa diombang-ambingkan oleh bangsa lain. Jerman menerima semua tekanan yang dilakukan bekas musuhnya dan dengan sabar menunggu waktunya untuk bangkit kembali.
Dengan pelajaran penuh di kiri kanan, buat seorang pelajar dan buku yang bermacam-macam dengan harga yang murah, serta tersedia di mana-mana dalam kota seperti di Berlin, maka heran kalau seorang yang ingin tahu dan belajar seperti Darsono, masih pemuda di waktu itu, terikat dan terpikat hatinya oleh Berlin. Tetapi karena kekurangan tenaga di Indonesia, terpaksa ia berpisah dengan buku, majalah, surat kabar, dan rapat raksasa di Berlin. 2 bulan saja berkumpul dengan Darsono di Berlin. Kemudian kami berpisah. Sampai sekarang dia menuju Indonesia, saya ke Moskow. Rusia tahun 1922, bukan Rusia tahun 1927 yang berada dalam pertikaian hebat antara golongan Stalin dan golongan oposisi yang berada di pintu gerbang neraca 5 tahun. Bukan pula Rusia di waktu perang melawan Nazi Juli 1941. Sesudah mengalami 3 kali rencana ekonomi yang mengagumkan seluruh dunia dan menertawakan kemajuan sejarah, akhirnya bukan pula Rusia sekarang setelah mengalami dunia kedua yang memusnahkan sebagian besar yang sudah didirikan bertahun-tahun dengan keringat, air mata, serta jiwa. Berjilid-jilid buku tentang Rusia yang dapat kita baca dari aspek sejarah, ekonomi, sosial, dan kebudayaan terbit dalam hampir semua bahasa resmi di dunia. Saya tidak dapat mengulangi apa yang telah ditulis mengenai Rusia, baik oleh para ahli maupun para plagiat, peniru seperti burung beo. Selain itu, tujuan buku ini bukan menceritakan keadaan Rusia. Saya juga tidak sanggup menceritakan seluruh pengalaman dalam masa revolusi, baik anti-imperialisme atau anti-kapitalisme, yang diperoleh dari beberapa panitia, konferensi, ataupun dalam Kongres keempat November 1922 ketika saya mewakili PKI. Dalam revolusi memang ada yang perlu diumumkan. Ada yang hanya bisa antara awak sama awak, dan ada yang baik disimpan di dalam benak sampai revolusi selesai. Sedikit salah satu kesan yang saya peroleh selama berdiam kurang setahun di Moskow. Pada dasarnya, kejayaan Lenin dalam revolusi 1917 adalah sama seimbang dengan Marx dalam ilmu ekonomi atau Charles Darwin dalam biologi. Darwin mujur sekali mencari dan mendapatkan tumbuhan dan hewan serta cara berpikir berdasarkan logika, dan dialektika berhasil menarik kesimpulan mengenai asal-usul, kemajuan, dan kemungkinan buat hidup. Kupasan Karl Marx yang bersandar atas dialektika materialis, atas semua faktor dalam ekonomi yang dikumpulkan para ahli dari masa Aristoteles sampai David Ricardo, berhasil menetapkan asal keadaan kemajuan dari kemungkinan sistem kapitalisme di hari depan. Demikian pula dengan Lenin, dengan cara berpikir dialektika materialistis dilaksanakan atas semua kodrat sosial di Rusia, berhasil mengenal sifat dan kodratnya semua golongan revolusioner dalam menumbangkan feodalisme dan kapitalisme satu demi satu, hampir sekaligus. Ketika pemikir ini mendekati persoalan masing-masing dengan memperhatikan segala bukti dalam suasana pertentangan dengan semangat yang terang berani maju itu dalam pengertian ilmu. Tetapi cara yang mengakui gerakan, pergolakan, perputaran, revolusi atau suatu kenyataan adalah kebenaran. Mereka tidak menyingkirkan metode keilmuan dalam mengumpulkan semua bukti yang bersangkutan, atau sama sekali tidak menegasikan cara berpikir berdasarkan logika, yakni membandingkan, menyimpulkan, induction, melaksanakan deduction, serta memastikan verification. Cara logika memang sepenuhnya dipakai, tetapi semuanya dalam suasana pertentangan, dialektik, dan kebendaan yang nyata. Darwin adalah ahli yang revolusioner tentang yang hidup, dan Marx ahli ekonomi dan filsafat yang revolusioner pula. Keduanya menumbangkan yang lama dan membangun yang baru. Mereka berpikir secara revolusioner, tetapi Lenin adalah ahli strategi tentang revolusi dan juga dapat disebut ahli revolusi yang revolusioner.
Seperti pekerjaan para ahli yang pertama mengumpulkan dan menyelidiki semua bukti yang berhubungan, maka hendaknya seorang ahli revolusi terlebih dulu mengumpulkan semua bukti sosial yang akan diperiksa sifat dan tujuannya masing-masing, kodrat, serta melakukan koordinasi untuk mengerahkan kekuatan terhadap golongan yang mau disingkirkan, feodal atau borjuis, dengan cara dialektika materialistis, disertai dengan pengetahuan dan naluri tentang jiwa murba bergerak. Karena kondisi sosial Indonesia atau Hindustan berbeda sifat dan sejarahnya, umpamanya dengan Rusia, maka kesimpulan yang akan diperoleh ahli revolusi di Indonesia ataupun Hindustan tentu berlainan. Kesamaannya adalah cara berpikir. Ialah dialektika materialistis, semangat memeriksa, ialah revolusioner. Salah satu syarat bagi pemimpin murba ialah mengetahui akan gerak jiwanya dan akhirnya sebagai komunis ialah beberapa tiang besar dalam ilmu komunisme, keproletaran, mekanisme dan kolektivisme, atau menerima mentah-mentah perkataan feodal, borjuis atau proletar dalam arti sama sifat. Hasrat dan sejarahnya dengan feodal borjuis ataupun proletar di Indonesia atau Hindustan berarti tidak kritis dan tidak dialektis. Menelan saja semua keputusan yang diambil pemikir revolusi Rusia tahun 1917 atau pemikiran Marx pada pertengahan abad ke-19 dan melaksanakannya dalam waktu dan tempat yang berlainan di Indonesia tanpa mengupas, menguji, dan menimbang keadaan di Indonesia sendiri berarti membebek, membeo, meniru-niru. Marxisme bukanlah kajian hafalan atau dogma, melainkan satu petunjuk untuk aksi revolusioner. Semua bukti revolusi Indonesia dan kesimpulan yang menentukan strateginya harus dipertimbangkan satu persatu menurut nilainya masing-masing. Namun ilmu revolusi itu juga mempunyai kelemahan karena berkaitan dengan ilmu sosial yang menempatkan manusia sebagai realitas, yang menjadi faktor yang tak pasti. Yang masih merupakan misteri dalam ilmu sosial itu ialah tingkah laku manusia itu. Dalam ilmu ekonomi borjuis, tidak salah mengandaikan bahwa setiap manusia membeli atau menjual adalah sesuai undang-undang ekonomi. Jika uangnya sedikit, maka yang terpenting adalah membeli makanan, dan kalau berlebih baru pakaian, sepeda, mobil, gramofon, bioskop, dan lain-lain. Berdasarkan teori ekonomi, tidak ada manusia yang salah berbelanja. Tak ada yang lebih memerlukan pakaian dan keperluan beras, atau lebih memerlukan bioskop atau candu daripada uang sekolah anaknya atau sewa rumah. Demikianlah pula ahli revolusi dalam garis besarnya terpaksa menyamaratakan tingkah laku semua anggota dari setiap golongan. Sikap tindakan buruk terhisap tertindas terhadap kapitalisme imperialisme teoristis diandaikan lebih hebat dari sikap borjuis tengah terhadap tindakan kapitalis imperialis itu. Setiap anggota dalam proletar terhisap tertindas itu diandaikan sama sikap tindakannya satu dengan lainnya. Tak ada yang mengkhianati kelasnya sendiri, begitulah teorinya. Memang demikian seharusnya dalam garis besar praktiknya yang lazim dalam ilmu manapun juga. Tetapi jangan lupa perbedaan antara teori dengan praktik. Semua kelemahan teori itu bisa disingkirkan atau dikurangi dengan melakukan praktik. Ahli ekonomi yang ulung juga harus berhubungan dengan salah satu cabang perekonomian atau menaruh perhatian besar terhadap realitas ekonomi sehari-hari. Demikian pula ahli revolusi bisa menyingkirkan atau mengurangi kesalahannya dalam memprediksi semangat revolusioner murba. Mempelajari ilmu revolusi juga harus bergaul dengan rakyat murba, atau sedikitnya sanggup menyelami jiwanya yang sedang bergelora. Jadi harus mengetahui sebaik-baiknya dan jika perlu disertai pengalaman mengenai kondisi masyarakat yang dipelajari, yakni iklim, sistem teknik yang lazim dipakai, peraturan ekonomi, sosial politik yang berlaku, sejarah, kecerdasan, perangai, perasaan, pandangan hidup, serta organisasi anggota masyarakat. Seorang ahli revolusi suatu negara seharusnya juga seperti ahli dalam ilmu apapun juga
mempunyai mata terbuka terhadap persoalan revolusi di negeri lain. Demikian pula umumnya sikap para pemimpin yang paling terkemuka di Rusia ketika saya di sana 1922. Mereka tidak mendiktekan pandangannya sendiri tentang sifat gerakan revolusi di Asia, Indonesia, Hindustan, atau Tiongkok, dan sikap tindakan yang mesti diambil di negeri asing buat mereka itu kepada pers, pemimpin Asia. Mereka juga sadar akan adanya sesuatu faktor yang belum diketahui di tempat-tempat tersebut. Sehubungan dengan itu, maka perundingan dan perbuatan dalam Kongres dan Panitia Komintern dilakukan seluas-luasnya. Kita tak perlu khawatir kalau kelak paduka yang besar akan tersinggung karena kritik yang dianggap penting. Sebagai karbol kebersihan yang kotor atau obor penyuluh yang gelap, semua hak demokrasi secara parlementer boleh dijalankan oleh para teman seperjuangan. Sebab itu semua kepunyaan dari suatu perundingan atau perdebatan umumnya memuaskan dan ditaati karena semua kebenaran sudah disampaikan. Seorang revolusioner komunis seharusnya mengerti bahwa keputusan yang diperoleh secara demokratis itu sah dan harus dijalankan dengan sejujur-jujurnya, walaupun tidak cocok dengan pendiriannya sendiri. Diktator proletar bukan yang mendikte kaum proletar, apalagi mendikte partai proletar. Saya merasa beruntung dapat berkenalan dengan para pemimpin Rusia dan lain-lain, negara yang namanya tercantum dalam surat kabar di luar negeri. Lenin ketika sakit yang akan membawa maut masih berbicara dalam Kongres keempat. Stalin sering juga menghadiri Kongres walaupun terikat pada urusan dalam negara dan masalah intern partai. Trotsky masih memegang tentara merah dan sering berbicara dalam rapat. Zinoviev adalah ketua Kongres yang di dalam pembicaraan tetap dibantu oleh Bukharin dan Radek. Di luar Kongres, orang menyebutkan beberapa nama seperti Kalinin, Rykov, dan Kamenev. Banyak pemimpin tentara, serikat pemuda, dan lain-lain, besar, sedang, kecil, yang kurang penting, yang saya kenal, dan merasa berbahagia mengenal para pembuat sejarah yang belum ada taranya di dunia sampai sekarang. Menurut surat kabar yang saya baca, hampir semua pemimpin tersebut, kecuali Stalin, tak ada yang hidup lagi. Hanya Lenin yang mati di tempat tidur, sedangkan yang lain mati terbunuh dalam pergolakan antara fraksi Stalin dan fraksi oposisi dalam komunis sendiri. Demikianlah seperti dalam revolusi Prancis, juga di Rusia revolusi memakan anak. Sang sejarah tak mengenal penyesalan, tak mengenal perkataan kalau. Apa yang sudah dijalankan oleh sejarah tak bisa dicabut lagi, tak bisa diperiksa lagi. Baik atau buruknya, adil atau zalimnya, untuk mengulangi kembali perbuatan yang sudah dijalankan oleh revolusi itu adalah benar, sebagai bukti, sebagai kejadian. Dan apa yang dikira benar itu harus dibenarkan oleh sejarah, oleh kejadian. Kita harus mengambil pelajaran dari yang lampau agar dapat menyingkirkan yang salah dan memakai yang betul, tepat, baik. Ketika berada di Moskow, memang sudah ada oposisi politik ekonom baru, NEP. Tetapi demokrasi dalam Partai Komunis Rusia atau lebih jelasnya dalam Komintern tak terasa terganggu. Ensiklopedi 6 suplemen halaman 531 ada sedikit menyebutkan pekerjaan saya dalam Kongres keempat itu. Selain catatan yang tertulis dalam bahasa Jerman itu, catatan di atas adalah seri pidato saya dalam rapat Komintern yang diucapkan dalam bahasa Jerman, tetapi bukan karena pidato saya itu saya dimasukkan dalam komisi tersebut. Bahkan sebaliknya, berkaitan dengan pembicaraan dalam Komisi Urusan Timur di mana saya ikuti, itu maka saya berpidato di rapat Komintern sebagai tingkat yang tertinggi. Orang lain tak pernah tahu jalan seluruhnya pembicaraan dalam Komisi Urusan Timur itu. Saya juga tak akan menguraikannya di sini. Tetapi pokok masalah yang disampaikan ensiklopedi memang benar karena diambil dari pidato yang saya siarkan oleh salah satu majalah Komintern di luar Rusia.
Pokok masalah itu ialah bagaimana seharusnya sikap komunis terhadap gerakan nasionalisme di jajahan, yang di Hindustan, Tiongkok umpamanya berupa pemboikotan, dan di Hindustan, negeri-negeri Arab ataupun di Indonesia berupa pan-Islam. Pihak Komintern Oriental Section mengajukan satu tesis yang memutuskan supaya partai komunis di negeri-negeri jajahan membantu dan kerjasama dengan partai nasionalis menentang imperialisme. Tesis itu diajukan dan dibela para komunis Rusia dan Hindustan. Tetapi kesepakatan untuk memberi bantuan kepada kaum nasionalis hanya dalam teori. Praktiknya sampai saya berangkat ke Indonesia belum bisa dipastikan oleh para pemimpin Komintern ketika saya meninggalkan keadaan di tempat masing-masing. Sebenarnya saya terlibat dalam perdebatan hebat yang sudah lama berlangsung, pembela dan pendebatnya. Pada suatu malam sedikit sudah larut ketika saya baru kembali dari kunjungan salah satu pabrik di sekitar Moskow oleh seorang komunis Jepang, Sen Katayama, mendebat salah satu pasal dalam tesis tadi. Diserahkan kepada saya untuk meneruskan mendebat pasal tersebut. Ini saudara Tan Malaka datang, katanya. Saya serahkan pembelaan perdebatan saya kepadanya. Dia ini segar bugar, baru saja datang dari pergerakan anti-imperialisme di Asia. Tunggu dulu, jawab saya. Mana pasalnya yang diperdebatkan dan bagaimana pendirian masing-masing? Perbedaan paham yang sedikit saja pada permulaan, ternyata perbedaannya besar antara teori dengan realitas jika perdebatan saya belokkan kepada bukti yang nyata. Pemboikotan atau non-koperasi dan pan-islamisme itu maka tampak jurang yang dalam antara abstrak dan konkret, antara teori dan praktek. Umpamanya komunis Inggris menyampaikan keberatan terhadap pemboikotan barang dari negeri itu oleh rakyat Hindustan karena menimbulkan pengangguran di Inggris. Jadi bagaimana meminta bantuan kaum buruh Inggris kerjasama dengan kaum pemboikot di Hindustan? Rupanya Kongres Komintern yang prioritas menganggap pan-Islamisme sebagai imperialisme corak lama. Perdebatan yang mulanya berjalan dengan tenang, lama-lama menjadi hangat. Kalau saya tak lupa sampai 3 hari berturut-turut. Akhirnya wakil Komintern, pemegang tesis, melarang saya berbicara. Saya jawab dengan protes keras atas caranya mengurus persoalan Asia yang sulit dan asing itu bagi para komunis barat. Setelah buntu dalam komisi tadi, saya baru bertanya kepada ketua Komintern, Sonoviv dan Radek, pemimpin Komintern untuk Jawatan Ketimuran, apakah gerakan nasionalisme akan dibantu berupa pemboikotan dari pan-islamisme tadi? Dan kalau iya, bagaimana membantunya? Artinya di belakang ini bagaimana melaksanakan bantuan dan kerjasama itu dalam program, taktik, strategi, dan organisasi. Di kongres pun tak mendapat jawaban apa-apa, walaupun pidato saya mendapat sambutan yang memuaskan dari seluruh peserta. Saya mulai gelisah dan akan kesanggupan diri sendiri. Saya minta disekolahkan, tetapi dicemoohkan dengan jawaban seorang teman, belum terbuka kursi profesor buat saudara. Setelah kongres selesai, dan para wakil dari semua pelosok dunia mulai berkemas hendak pulang ke tempatnya masing-masing, timbul dalam pertanyaan dalam diri masing-masing, pergi kemana aku ini? Tetapi teman-teman yang pulang selalu mengucapkan perpisahan dengan saya, selamat bekerja. Tak lama saya dalam keraguan-raguan, pemimpin baru di Komintern Jawatan Ketimuran menghampiri saya dan berkata, saya setuju dengan saudara. Tesis yang saudara bantah memang terlampau abstrak, teoritis. Sekarang saya yang di bawah saudara Radek memimpin Jawatan Ketimuran itu. Pemegang tesis telah meletakkan jabatannya. Saya harap kita kelak bisa kerjasama atas dasar yang lebih nyata buat Asia. Inilah yang hendak saya sampaikan kepada pembaca. Jadi seperti dasar demokrasi dan parlementarisme,
Apabila politik satu kabinet gagal dan tidak mendapat kepercayaan lagi dari parlemen, maka Perdana Menteri secara demokrasi mesti dengan ikhlas meletakkan jabatannya. Jangan seperti Chamberlain, memegang terus kedudukannya, sampai rakyat di luar parlemen berteriak, memaki pergi. Chamberlain must go. Pemegang tesis tadi tidaklah marah atau tak mau berbicara lagi dengan saya, atau menyuruh menangkap saya oleh CK sebagai pengacau jabatannya, melainkan terus seperti biasanya, seperti teman seperjuangan. Masih banyak pekerjaan lain yang tak kurang pentingnya bagi dia, dan memang dia juga seorang muda yang banyak berjasa kepada partai dan proletaria Rusia di waktu lampau. Komintern tentulah dengan setujunya Sonoviev dan Radek menyuruh saya membuat buku tentang Indonesia. Corak dan isinya diserahkan kepada saya, dan bahkan buat buku itu sudah dipesan dari Belanda. Saya memusatkan isi buku itu kepada sejarah dan statistik tentang daerah, kependudukan, perindustrian, pertanian, pemerintahan Indonesia. Biarlah para teman di negeri dingin itu sekehendak hatinya membuat teori atau kesimpulan atas segala bukti yang berhubungan dengan persoalan Indonesia. Demikianlah sikap saya. Akan terlampau penting kalau saya paparkan di sini tentang manusia Rusia, apalagi tentang lain-lain. Dalam waktu setahun tinggal di sana, saya cukup berbaur dengan beberapa golongan, tidak saja dengan pemimpin Komintern, tetapi juga dengan pemuda-pemuda Rusia, saat oleh mereka menganggap saya termasuk golongannya. Bersama mereka saya sering mengunjungi pabrik dan desa, sandiwara, dan selama dengan tentara, buruh, tani, dan belajar. Kamar saya di salah satu bekas hotel, terbuka siang malam buat teman dan belajar. Walaupun saya tidur, beberapa mahasiswa yang ujian belajar kamar saya, karena cukup luas dan sepi. Kamar yang sepi memang diberikan kepada saya untuk menulis buku. Saya tidak menggambarkan manusia di masa sekarang. Ialah generasi turunan baru dalam suasana politik ekonomi yang berbeda dengan masa seperempat abad yang lain, seperti siang dan malam. Catat sedikit tentang manusia. Ketika sosial ekonomi Rusia berada di persimpangan feodalisme dan kapitalisme dan dihela oleh revolusi proletaria ke arah sosialisme, pekerja buruh Rusia pada masa itu berbanding dengan pekerja Eropa dalam efisiensi, kesanggupan, barangkali tak berapa jauhnya dengan perbandingan pabrik baja di kota Nizhny Novgorod dengan pabrik mesin spanduk Berlin. Pemusatan tenaga barangkali tidak efisiensi. Buruh di Nizhny Novgorod sekitar 10.000 orang dibanding dengan buruh di perusahaan spanduk yang mencapai 30.000 orang. Perbandingan efisiensi rata-rata buruh Rusia termasuk 450.000 orang di Saint Petersburg dengan buruh Jerman adalah 1:8. Kemajuan ilmu dan teknologi Rusia, organisasi perusahaan, serta cara dan kepintaran buruhnya masih jauh terbelakang dari Jerman, bangsa yang di uang kertasnya, walaupun masa itu nilainya terus merosot dari hari ke hari, tertulis, pekerjaan kita lebih baik dari semua bangsa lain. Dalam organisasi partai politik ataupun serikat sekerja di masa itu, Jerman mengatasi Rusia. Ini tidak berarti bahwa manusia Rusia semuanya terbelakang oleh Barat. Nama-nama seperti Pavlov dalam ilmu jiwa, Minkowski dalam matematika, Mendeleev dalam kimia, Tolstoy, Dostoyevsky, Gorky, Pushkin, dan lain-lain dalam kesusastraan adalah manusia ukuran raksasa bagi seluruh manusia dalam zamannya dan bidangnya masing-masing sebelum revolusi tahun 1917, terutama dalam mengukur semangat revolusioner dari kaum murba dalam memimpin aksi terbuka atau tertutup, mengadakan tuntutan dari yang bisa mengikat dan menggerakkan jiwa. Sampai sekarang, bangsa Jerman masih perlu belajar dari pelopor revolusi November 1917 dari Bolshevik tua. Tak ada bedanya Lenin, Stalin, Bukhanin, Kalinin, atau Trotsky dengan Petrov, si buruh di pabrik besi.
Si pemimpin merasa sama atau menyamakan diri dengan yang dipimpin dalam pergaulan hidup. Begitu pula, buruh tidak merasa segan atau takut berhadapan dengan pimpinannya, walaupun Stalin atau Lenin tingkatan paduka Tuan yang mulia, ataupun yang mirip ke situ belum terdengar di masa itu. Semuanya dipanggil saudara, Towarih. Sudah tentu suara buruh menyebutkan Towarih Lenin berlainan dengan menyebutkan Towarih Petrov, penempa baja di pabriknya, sebab Towarih Petrov menempa baja dan Towarih Lenin menggembleng satu partai revolusi, Partai Bolshevik. Kehormatan pada sesama manusia pun tak akan hilang selama ada pergaulan manusia. Tetapi kehormatan yang sebenarnya lahir seimbang dengan jasa seorang terhadap hidupnya. Terutama kehormatan yang sesungguhnya tidak terletak pada sembah jongkok ataupun perkataan yang diucapkan, melainkan di dalam hati. Terhadap kita orang asing dan jajahan pun tak bisa kita membedakan sikap Petrov, buruh besi, daripada Lenin, buruh revolusi. Mungkin juga terbawa oleh percampuran darah dengan bangsa Asia, atau karena hidup dalam suasana setengah feodal, setengah kapitalis seperti Asia. Maka getar-getar kata, suara, dan air mukanya orang Rusia umumnya lebih meresap ke jiwa kita daripada Eropa Barat. Mereka, manusia Rusia, masih mempunyai perasaan bersamaan dan persaudaraan dalam tingkah lakunya seperti kita. Ketawanya masih lepas, tak ditahan. Salamnya hangat seperti cahaya mukanya. Kegembiraan dan kesedihannya nyata, tak dibungkus-bungkus dan tak dibuat-buat. Selain berpisah dengan manusia Rusia di masa itu, saya sebutkan di masa itu sebab perubahan teknik, politik, ekonomi, sosial dalam seperempat abad terakhir ini, saya tak dapat pastikan apakah tingkah laku manusia Rusia tidak berubah pula. Generasi sekarang bukan lagi manusia sebelum tahun 1917 yang mengalami genut, tongkat besarnya Tsar. Generasi sekarang hidup dalam suasana sosialisme, walaupun masih dalam tingkat pertama yang mengalami banyak kekurangan, dan masih dikelilingi oleh sistem kapitalisme. Tetapi bukan lagi berada di dalam suasana penindasan politik seperti dialami Bolshevik tua yang bisa merasakan pengharapan kita di masa mendatang, karena mereka pernah berharap akan terbitnya fajar di masa gelap gulita, diserahi pengawasan atas partai komunis yang ada atau akan diadakan di beberapa yang masa Jepang kita kenal selatan dan saya sendiri menamakan Asia, yakni Burma, Siam, Annam, Filipina, dan Indonesia. Demikianlah sekitar atau setengah tahun meninggalkan Indonesia, saya berputar melalui Belanda, Jerman, Rusia, Tiongkok, dan kembali ke pangkalan. Tetapi lama setelah saya sampai di Asia, masih jelas gambaran yang saya simpan di Rusia. Rakyat, buruh, tani, pelajar, dan last but not least, all Bolshevik, ialah Bolshevik tuanya Rusia.